Katanya sensing introvert tuh ingatannya kuat ya, terus energinya nggak habis-habis. Emang bener? Yuk kita cari tahu jawabannya di video kali ini. Tontonin sampai habis ya guys. Halo Sobat Fams, ada yang bilang nih tak kenal maka kita kenalan. Kenalin ya, nama aku Liza. Nah, kali ini aku mau ngebahas tentang sensing introvert. Tapi sebelum itu, aku jelasin dulu ya tentang Stephen. Dalam konsep Stephen, setiap orang memiliki belahan otak dominan dan lapisan otak dominan. Maksudnya apa tuh? Ternyata dari 5 belahan otak kita ada loh belahan otak yang paling sering kita gunakan. Nah, belahan otak itulah yang menjadi pemimpin bagi belahan otak lainnya dan sekaligus menjadi sistem operasi otak seseorang. Ibaratnya HP nih, kita perlu tahu sistem operasinya apa, Android kah atau iOS, biar kita nggak salah install aplikasi dan tahu cara makainya. Nah, Stephen bisa bantuin kita nih untuk mencari tahu sistem operasi otak kita. Apakah sensing, thinking, intuiting, feeling, ataukah insting? Kalau sistem operasi otak sensing berada pada belahan otak limbik kiri atau otak bawah sebelah kiri. Nah, kalau lapisan otak dominannya berada di lapisan putih bagian dalam, atau kita sebut kemudi kecerdasan introvert. Lapisan putih yang rapat membuat kemudi kecerdasannya bergerak dari dalam menuju keluar dirinya. Hal ini membuat sensing introvert menjadi seolah tidak bisa diam dan selalu ingin bergerak. Kecerdasan sensing merujuk pada kata kunci sense yang berarti panca indera. Artinya, sensing menerima informasi dari apa yang diterima oleh kelima inderanya, yaitu penglihatan, pendengaran, peraba, perasa, dan penciuman. Makanya nggak heran nih kalau orang sensing lebih percaya dengan bukti nyata ketimbang janji-janji belaka. Berarti kalau mau deketin orang sensing nih, nggak cukup gombal doang ya guys. Perlu diingat nih bahwa potensi yang ada di dalam diri kita merupakan satu paket yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Sebagai bentuk kesyukuran kita terhadap potensi yang kita miliki, yang perlu dilakukan adalah kita harus fokus untuk menghebatkan kekuatan yang dititipkan. Sehingga potensi kelemahan yang ada di dalam diri akan tertutup dengan sendirinya. Kekuatan sensing introvert ada pada memori atau ingatannya yang kuat. Kelebihan ini dapat disepadankan dengan kecerdasan ingatan atau nama kerennya memory quotient. Ia mampu merekam banyak informasi dengan ingatannya yang detail. Makanya hati-hati ya jika memberi janji kepada orang sensing, karena akan ditagih dan diingat sampai 7 turunan. Dengan dikaruniai tubuh dan stamina yang kuat, menjadikan dirinya aktif dan banyak kegiatan. Makanya nih gak heran kalau dia suka disebut sebagai orang yang gigih dan pekerja keras. Ia dapat mengerjakan tugas dengan fokus mengerjakan satu persatu tugas ke tugas lainnya hingga tuntas. Sensing introvert juga cenderung pemalu, apalagi kalau mencoba hal yang baru. Kadang muncul nih rasa pesimis karena belum memiliki pengalaman. Maka dari itu, jika sensing sedang mencoba hal baru, berikan dirinya support dan dampingi dia saat momen perdananya. Kalau sudah mencoba nih, dia bakal ketagihan dan bakal sulit untuk berhenti. Dia juga sangat suka hal-hal yang jelas dan terperinci, misalnya dalam mengingat suatu kejadian. Umumnya, ia akan mengingat secara berurutan, detail, dan kronologisnya jelas. Cocok banget kan jadi saksi mata? Dalam pekerjaan apapun juga harus jelas apa aja yang perlu dikerjakan, apa aturan yang harus dilaksanakan, dan berbagai kepastian lainnya. Kelebihan lain dari sensing introvert adalah disiplin. Sensing introvert cenderung mengerjakan sesuatu berdasarkan aturan yang berlaku, termasuk dalam aturan waktu. Paling anti deh sama yang namanya jam karet alias nggak on time. Karena bagi sensing waktu adalah uang. Dia nggak mau nih membuang uangnya dengan percuma. Kan sensing suka uang, ya kan? Dengan kelebihan pada daya tahan tubuh dan panca inderanya yang kuat, sensing lebih nyaman nih apabila pekerjaannya melibatkan fungsi otot yang membuat dirinya berkeringat serta dapat tampil di depan layar. Ia senang untuk turun tangan dan menjadi pemain dalam aktivitas yang ia tekuni. Bahkan, kalaupun menjadi pengusaha, ia lebih suka untuk terjun langsung menangani bisnisnya. Nah, untuk mengoptimalkan kekuatannya, sensing perlu mencari panggung untuk meningkatkan produktivitasnya. Perbanyak praktek dengan meningkatkan jam terbang dan pengalaman di lapang, agar bisa jadi pemenang yang tidak terkalahkan.
Sensing dengan kecerdasan indrawinya membuat ia menyukai hal-hal yang konkret dan praktis. Maka dari itu, cara belajar terbaik adalah dengan memperbanyak contoh dari pengalaman nyata. Istilah kerennya learning by doing. Gaya mengajarnya juga berdasarkan pengalaman, teaching by experience. Ia senang memperlihatkan dan menceritakan keberhasilannya kepada banyak orang agar semakin banyak yang terinspirasi. Jadi, di samping memperbanyak bacaan dan teori, jangan lupa untuk mempraktekkan langsung apa yang dipelajari agar semakin membekas dalam memorinya. Untuk meningkatkan semangat belajar, Sensing introvert akan terpacu apabila memiliki sparring sebagai patokan dalam keberhasilannya. Ibarat lagi main futsal nih, nggak panas kalau nggak ada lawan main di depan mata. Hadirkan temannya untuk berkompetisi yang levelnya terus meningkat agar ia selalu semangat untuk naik level. Jadi sensing introvert tuh enak banget loh. Kuncinya biar sukses, kita tuh harus banyak bekerja keras, banyakin gerak, tahan lelah, banyakin sedekah. Insya Allah rezeki akan ngalir ke hidup kita sederas kucuran air keringat kita. Steven, gue banget!